Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Samsul Ma'arif dengan NIM 530202 10114. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai perjalanan Rasulullah dari lahirnya hingga dewasa dengan dosen pengampu yang saya hormati Ibu Rifah Mahmud. Langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama yaitu silsilah Nabi Muhammad dari pihak ayah, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nidhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Lalu pada silsilah dari ibu yaitu Muhammad bin Aminah bin Wahbin binti Wahbin bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nidhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar dan bin Nidhar bin Ma'ad dan bin Adnan. Silsilah dari keduanya ini bertemu pada kakek yang kelima, yaitu Kilab bin Murrah. Selanjutnya yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saat Siti Aminah sedang mengandung 2 bulan, ayahnya Abdullah pergi ke Syam untuk berdagang bersama kafilah-kafilahnya. Setelah berdagang, mereka pulang ke Mekah. Namun sebelum pulang, Abdullah menderita sakit, di mana ia ditinggalkan oleh kafilah-kafilahnya, dan kafilah-kafilahnya diminta untuk menyampaikan berita sakitnya kepada Abdul Muthalib, ayahnya. Lalu ayahnya mengutus Harits untuk menjenguk Abdullah. Namun sesampainya Harits di Madinah, beliau mendapat kabar bahwasanya Abdullah sudah meninggal dan dimakamkan di Madinah pula. Lalu di tengah kesedihan Siti Aminah, ternyata tempat yang ia tinggali diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha dari kerajaan Habasyah. Pada saat itu Allah SWT memerintahkan burung ababil untuk menyerang pasukan bergajah tersebut dengan batu kerikil dari neraka yang termaktub dalam surat Al-Fil. Peristiwa itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi. Dan saat itu lahirlah Nabi Muhammad dalam keadaan selamat. Setelah lahir, Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah, dan yang kedua disusui oleh Halimah Sa'diyah. Suwaibah itu merupakan budak dari paman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Halimah Sa'diyah merupakan perempuan dari Bani Sa'ad yang merupakan istri dari Abu Habsyah. Setelah Nabi Muhammad disusukan oleh Halimah, tidak selang beberapa hari keadaan rumah tangga dan kehidupan Halimah menjadi lebih berbahagia. Air susunya banyak, terus kambing-kambingnya menjadi gemuk. Kira-kiranya setelah 2 tahun Nabi Muhammad disusui oleh Halimah, beliau mengembalikannya kepada Siti Aminah, dan Nabi Muhammad diterima oleh Siti Aminah dengan sangat gembira. Namun ia meminta kepada Halimah untuk membawa putranya kembali
ke desanya dengan alasan bahwasanya takut bahwa putranya terkena penyakit di kota Mekah. Sehingga keputusan tersebut diterima oleh Halimah dan dibawanya lagi kembali ke desanya. Lalu pada usia 4 tahun Nabi Muhammad sudah dapat mengembala kambing. Dan saat mengembala kambing, beliau bersama dengan anak dari Halimah, yaitu Abdullah. Dan di saat mengembala, terdapat 2 orang yang menghampiri Rasulullah dan membawanya lari ke tempat yang agak jauh dari tempat pengembala. Mereka membelah dada Rasulullah dan mengambil sesuatu yang hitam dari diri Rasulullah dan dibuang. Dan bertepatan pada saat itu Abdullah sedang pulang mengambil bekal untuk dimakan bersama. Dan sesampainya di tempat pengembalaan kambing tersebut, Abdullah melihat Nabi Muhammad sedang dibelah dadanya dengan pisau, sehingga ia berteriak sambil menangis pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada kedua orang tuanya. Lalu setelah itu Halimah beserta suaminya mencari Rasulullah dan mendapati Rasulullah sedang termenung seorang diri dan menanyakan kepada Rasulullah, "Kenapa kamu di sini sendirian?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tadi terdapat 2 orang yang menghampiriku dan membawaku secara lari." Setelah itu Nabi Muhammad dibelah dadanya dan diambil gumpalan hitam lalu dibuang oleh 2 orang tersebut, dan 2 orang tersebut lalu meninggalkannya. Setelah kejadian itu Halimah dan suaminya cemas akan terjadi lagi di kemudian hari kejadian seperti itu. Maka mereka sepakat untuk mengembalikan Nabi kepada Siti Aminah. Dan pada saat itu usia Nabi Muhammad sudah mencapai 4 tahun lebih, atau ada yang mengatakan sudah 5 tahun. Lalu setahun kemudian, saat Nabi Muhammad sudah berusia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh Siti Aminah beserta Ummu Aiman. Yang Ummu Aiman ini merupakan budak peninggalan dari ayahnya. Diajak untuk pergi ke Madinah untuk menengok karib keluarga di sana dan sekaligus berziarah ke makam ayah Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Setelah sebulan lamanya di Madinah, Siti Aminah beserta Nabi Muhammad dan Ummu Aiman memutuskan untuk kembali ke Mekah. Namun dengan takdir Allah SWT, Siti Aminah menderita sakit di tempat yang bernama Abwa, dan beberapa hari kemudian Siti Aminah wafat dan dimakamkan di Abwa tersebut. Lalu setelah itu Rasulullah pulang bersama Ummu Aiman ke Mekah. Lalu setelah meninggalnya Siti Aminah, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, yaitu orang tua yang sangat berpengaruh di kalangan Quraisy. Dan pada saat itu Nabi Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman dengan sangat baik, sehingga Nabi Muhammad merasakan kegembiraan. Namun setelah 2 tahun lamanya, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh kakeknya, wafat pada usia 80 tahun. Dan bertepatan pada saat itu Nabi Muhammad
sedang berusia 8 tahun. Namun sebelum wafat, Abdul Muthalib sudah berpesan kepada anaknya Abdu Manaf atau yang bergelar Abu Thalib. Beliau berwasiat kepada Abu Thalib untuk mengasuh dan membesarkan cucunya ini dengan penuh kasih sayang. Dipilihnya Abu Thalib karena ia memiliki berbudi luhur, berperangai mulia, sehingga dapat mengasihi dan menyayangi Rasulullah. Benar saja bahwasanya Abu Thalib dapat menyayangi dan mengasihi Rasulullah, bahkan lebih dari anaknya sendiri. Setelah berusia 14 tahun, Nabi Muhammad sudah dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga Abu Thalib berpikir hendak pergi ke Syam untuk berniaga atau berdagang bersama dengan kafilah-kafilah yang ada di sana. Dan tiba-tiba saat akan berangkat Abu Thalib, Nabi Muhammad menghampirinya dan ingin ikut pamannya tersebut. Lalu pada usia 24 tahun Nabi Muhammad pergi ke Syam untuk kedua kalinya dengan niat untuk berdagang dan berniaga. Dan di sana terdapat wanita yang berbudi luhur, kaya, dan pandai dalam perdagangan. Dia disebut dengan Khadijah binti Khuwailid. Serta pada saat itu Khadijah ini menjadi pusat bagi kafilah-kafilah Quraisy untuk memperniagakan barang dagangannya. Dan bertepatan pada saat itu Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, di mana ia jujur dan berbudi luhur dalam berdagang. Dan berita tersebut didengar oleh Khadijah. Saat Abu Thalib mendengar bahwasanya kafilah-kafilah Quraisy itu memperniagakan dagangan Khadijah ke Syam, Abu Thalib berunding dengan saudara perempuannya yaitu Atiqah tentang pekerjaan Rasulullah. Lalu disepakati pekerjaan Rasulullah yaitu memperniagakan dagangan Khadijah ke Syam. Begitulah singkatnya. Kemudian Abu Thalib menemui Khadijah dan menyampaikan permohonannya. Setelah itu permohonan tersebut diterima Khadijah dengan gembira. Lalu selang beberapa hari Nabi Muhammad diminta untuk datang ke rumah Khadijah untuk mengambil barang dagangan yang akan dibawa ke Syam. Perdagangan Nabi Muhammad di Syam berjalan dengan lancar. Beliau mendapat keuntungan yang sangat besar, di mana barang dagangannya yang dijual habis. Dan beliau sebelum pulang bersama Maisyarah membeli barang-barang dagangan dari Syam disukai oleh Khadijah. Hal ini pun membuat Khadijah sangat gembira atas memilihnya Muhammad sebagai seorang yang memperdagangkan dagangannya. Karena reputasi sifat kejujurannya, Khadijah menjadi kagum, sehingga pada suatu hari Khadijah harus terpaksa menyuruh seorang budak perempuannya yang bernama Nufaisah untuk menemui Nabi Muhammad di rumah pamannya Abu Thalib untuk menyampaikan maksud isi hati dari Khadijah. Khadijah hendak menawarkan diri kepada Muhammad untuk meminangnya lalu menikahinya.
Saat mendengar berita itu, Nabi Muhammad memikirkannya terlebih dahulu. Lalu pada suatu hari, Nabi Muhammad beserta pamannya menemui paman dari Khadijah, yaitu Amr ibnu As'ad, karena ayah Khadijah sudah meninggal, untuk membicarakan keinginan Khadijah terhadap Muhammad. Lalu Amr menerima dengan baik dan tidak merasa keberatan, dengan alasan bahwa keduanya sudah sama-sama dan setuju. Lagi pula keduanya juga sudah terkenal baik dan terpandang di kalangan bangsawan dan kaum terpandang di Arab. Tidak beberapa lama kemudian, akad pernikahan pun berlangsung di rumah Khadijah dan disaksikan oleh kedua belah pihak. Dari pihak Nabi Muhammad terdapat pamannya, yaitu Abdul Muthalib dan Hamzah, sedangkan dari pihak Khadijah yaitu Amir ibnu As'ad dan Waraqah bin Nufail. Lalu kehidupan setelah pernikahan dengan Khadijah, kehidupan rumah tangga mereka itu penuh kasih dan sayang. Dan untuk mata pencarian keluarganya itu dihasilkan dari perdagangan, di mana pada saat itu Rasulullah membantu istrinya dalam berdagang. Hidup dengan sederhana, tidak bermewah-mewahan, bahkan mereka suka membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Lalu Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu, sejak kecil Nabi Muhammad suka menyendiri, tidak suka bergaul dengan keramaian, dengan banyak orang, dan hingga dewasa sikap ini pun tetap ada. Beliau berbeda dengan manusia pada umumnya. Beliau selanjutnya yaitu mengenai Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah suka menyendiri, tidak suka bergaul di keramaian dengan banyak orang. Bahkan hingga dewasa sikap ini pun tetap ada. Beliau tidak terberdaya dengan kesenangan jasmani sebagai manusia pada umumnya. Beliau merasakan bahwasanya kesenangan itu berasal dari pemikiran di tengah ketenangan. Beliau selalu memikirkan keadaan umatnya dan masyarakat di sekelilingnya, dan juga keadaan alam yang indah ini. Dan pada saat itu bangsa Arab itu memiliki kebiasaan, bagi para ahli fikir, yaitu apabila akan menenangkan pikiran dan ingin membersihkan hati, mereka harus melakukan khalwat atau menyembunyikan diri dari suatu tempat yang jauh dari orang-orang yang ramai selama beberapa hari. Dan Nabi melakukan kebiasaan tersebut pada usia 40 tahun. Lalu beliau mendapati suatu gunung yang di situ terdapat gua. Gunung tersebut bernama Jabal Hira, dan terdapat gua Hira yang tingginya itu kurang lebih 200 meter. Lalu Nabi Muhammad menjadikan gua tersebut tempat untuk berkhalat, menjernihkan angan-angan, menenangkan pikiran, serta mengheningkan cipta untuk mencari kebenaran yang hakiki. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.